Matius 15. Saya percaya saudara masih ingat ayat ini. Ayat yang jarang dikotbahkan, bahkan jarang disinggung oleh orang percaya. Tetapi ini harus menjadi ayat yang menjadi pengingat bagi saya dan saudara. Oh, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengenal sampai kedalaman hati kita. Dan Dia tahu apa yang harus Dia lakukan untuk kita, untuk mendorong kita terus maju, mendorong kita semakin naik, untuk menggapai apa yang Dia sesungguhnya sudah sediakan bagi saya dan saudara. Mari baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya nggak bosan untuk mengulang ini, karena memang kelompok di tempat ini adalah kelompok orang-orang dewasa, kelompok orang-orang yang nggak menyek-menyek lagi, saudara. Kalau saudara mendengar pemberitaan ini, saudara bersyukur bahwa sesungguhnya saya tuh sering sadar bahwa khotbah-khotbah yang Yahweh percayakan untuk saya sampaikan sebenarnya bukan untuk bayi-bayi, saudara. Ini buat pemimpin-pemimpin rohani yang dipercayakan oleh Yahweh untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa. Mari kita baca Matius 15 ayat 21 sampai 28. Wanita Kaani yang percaya. Dan setelah Yesua keluar dari sana, Yesua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan tampaklah seorang wanita Kanaani yang keluar dari wilayah itu berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berilah aku kemudahan, berilah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan setan sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Sambil mendekat, murid-muridnya meminta dia, mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab ia berteriak-teriak terus di belakang kita. Murid-muridnya bilang, ini orang ganggu banget, suruh aja dia pergi. Ya, orang minta tolong dibilang ganggu, saudara. Murid-muridnya itu gak punya belas kasihan. Ya. Ayat 24. Dan seraya menanggapi dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang dari keluarga Israel. Namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya, seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah dan jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu telah disembuhkan. Saudara, kita baru aja menyanyikan sebuah lagu yang begitu manis, begitu luar biasa. Lagu itu berbicara tentang bagaimana hebatnya Yahweh kita. Ya, Tuhan mana seperti Yahwehku, tidak ada. Tuhan mana seperti Yahwehku, tidak ada. Dia pimpinku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Saudara tahu, Dia memimpin kita, Dia membentuk kita untuk menjadi pemimpin perang. Saudara tahu apa peperangan kita? Peperangan kita itu bukan memerangi manusia-manusia, jiwa-jiwa yang seharusnya kita kasihi. Peperangan kita adalah mengalahkan segala kuasa-kuasa si jahat. Kuasa si jahat yang masuk melalui segala perkara yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan di dalam nama Yesus Mesih, jika kita masuk di dalam peperangan itu dan kita stick berjalan di dalam kebenaran firman-Nya, kita adalah pemenang, saudara. Saudara ingat waktu Yesus mati di kayu salib? Dunia mengatakan dia kalah. Masa Tuhan bisa disalibkan? Masa Tuhan tidak bisa membebaskan dirinya dari kayu salib? Masa Tuhan begitu lemah, terpaku, tak berdaya? Tapi dengar baik-baik pada pagi ini, kesetiaannya untuk tetap tinggal di kayu salib, itulah kemenangannya. Kemenangan orang percaya adalah ketika dia melewati satu kondisi,
satu persoalan, satu pergumulan, dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kebenaran firman. Ini berbicara tentang apa yang diajarkan Yesus di dalam Lukas 9 ayat yang ke-51 sampai 62. Kemenangan orang percaya adalah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai orang percaya sesuai dengan firman. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang melakukan firman? Bahwa kita tidak pernah baca kitab suci, kita tidak punya pergaulan yang intim dengan Yahweh. Kita nggak tahu, saudara, dengan siapa kita berhadapan, dengan bayi-bayi rohani atau dengan orang-orang dewasa rohani. Tapi pastikan, jika saya dan saudara hidup di dalam dia dan dia hidup di dalam kita, pastikan kita tidak akan perlu meraba-raba, oh ini orang masih bayi rohani, oh ini orang masih udah dewasa rohani. Saudara bersyukur, ikut Yahweh itu indah. Dia akan masuk di dalam roh kita. Dia akan memimpin roh kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang ini, yang itu. Saya dapat pastikan, waktu saya berhadapan dengan bayi-bayi rohani, saya bisa begitu lembut, saudara. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang Yahweh kasih tahu, bukan lagi makanan yang lembut-lembut buat dia. Dia sudah harus diberi makanan yang keras, karena dia sudah dewasa rohani. Dia harus beranjak untuk menjadi lebih dewasa. Dan saya bersyukur orang yang dewasa rohani itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Semakin dia rendah hati, semakin dia memiliki kemenangan yang luar biasa. Matius 15 ayat 21 sampai 28 menolong saya dan saudara untuk mengenal apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa rohani. Waktu sepertinya Yesus menolak dia, sepertinya Yesus sedang mempermalukan dia, sepertinya Yesus sedang menghajar dia. Orang yang dewasa rohani tidak bisa tidak. Mereka bukan memberontak, mereka makin merendahkan hati. Dan ini bukan hal yang disengaja oleh Yesus. Justru ini merupakan promosi bagi